Raja Abadi bab 196-200. Itu benar-benar membuatku takut. Ansen menyeka dahinya, hanya untuk mendapati dahinya dipenuhi keringat. Itu sangat mengerikan. Dia ternyata master kekuatan Qi. Astaga, ada orang yang sangat kuat di sini. He Feng dan Leng Yue bergumam pelan. Jelas, kemunculan tiba-tiba seorang master kekuatan Qi benar-benar membuat mereka bingung. Menurut mereka, bahkan jika kapten mereka datang ke sini, dia mungkin akan ketakutan. Untungnya, master kekuatan Qi tidak melukai mereka dan bunga merah kecil itu hanyalah sebuah peringatan. Mereka hanya bersyukur dalam hati karena dia tidak marah. Kalau tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Saat mereka sibuk memikirkan hal-hal yang tidak ada gunanya, sebuah suara dingin terdengar dari samping. Bukankah kau ingin membawa kami pergi? Apa yang ingin kau lakukan sekarang? Katakan padaku. Ketiganya tercengang. Mereka begitu terkejut, sampai-sampai mereka lupa pada pria di samping mereka. Zhao Feng mengerti mengapa mereka begitu linglung. Perasaan mereka jelas sedang kacau. Tidak. Ansen, yang selalu berterus terang, menatap Zhao Feng dengan ekspresi bersalah, lalu berkata dengan nada menyanjung, kami, hanya datang untuk meminta bantuan Anda dalam beberapa pertanyaan. Kami hanya ingin menanyakan beberapa detail. Betul. Hanya catatan interogasi tertulis. Ya, kami hanya diperintahkan untuk mendapatkan pernyataan dan mencatat beberapa informasi. Saudaraku, jangan salah paham. Kami sama sekali tidak berniat jahat, sahut He Feng cepat. Namun, Leng Yue mengatupkan mulutnya, lalu berkata dengan acuh tak acuh setelah sekian lama, saya tidak tahu apakah Tuan Zhao bisa membuat pernyataan untuk dicatat sekarang. Jika tidak memungkinkan bagi Anda, kami bisa kembali dulu dan menghubungi Anda ketika Anda punya waktu. Silakan, tanyakan apapun yang ingin kamu tanyakan. Melihat sikap pasif ketiga orang itu, Zhao Feng merasa sangat senang. Sebelumnya, sebagai prajurit khusus, ia harus memberi hormat ketika bertemu personel dari Biro Keamanan. Namun kini ia adalah seorang seniman bela diri. Meskipun ia tidak bisa mengalahkan orang-orang di depannya, mereka tidak berani mengatakan apapun karena gurunya. Perasaan yang ditimbulkan oleh kontras ini sungguh menyegarkan. Namun, setelah mendengar kata-katanya, ketiga orang itu merasa sedikit tidak nyaman. Mereka telah berencana untuk membawa Zhao Feng dan bosnya pergi, tetapi tidak pernah berpikir untuk bertanya kepada mereka. Nah, kakak, apa kau tidak lelah berdiri terus? Duduklah dan ngobrollah denganku. Ansen berdiri dan menepuk-nepuk pantatnya sambil berbicara kepada Zhao Feng sambil tersenyum. Setelah Zhao Feng duduk, Ansen, yang jantungnya masih berdebar kencang hingga saat ini, duduk di seberangnya. Ia berkata dengan wajah cemas. Apakah pemilik restoran itu seorang master kekuatan Qi? Suara Ansen tadinya sangat keras, tetapi sekarang sangat lembut. Bagaimana menurutmu? Zhao Feng sedikit mengangkat dagunya, memasang ekspresi agak bohemian, seolah-olah dia sangat tangguh. Jika Liang Mengqi melihat ekspresi Zhao Feng, dia mungkin akan menertawakannya dan menganggapnya menderita delusi remaja. Dia luar biasa. Dia benar-benar seorang master. Sungguh pria yang hebat. Ansen tidak tahu harus berkata apa, ia hanya bisa menatap tanpa daya. Adapun Leng Yue, setelah mendengar apa yang dia katakan, dia batuk pelan dan berkata, Zhao Feng, kami punya tugas dan ingin menanyakan situasinya. Saya harap Anda bisa membantu kami. Lagi pula, Anda juga pernah menjadi anggota tentara sebelumnya. Mohon pengertiannya. Aku akan menjawab jika aku bisa. Zhao Feng mengangguk sedikit. Sebenarnya, kami ingin menanyakan detail situasi di kediaman Tang San. Duduk di samping Ansen, He Feng menatap Zhao Feng dengan tatapan serius. Setelah menyusun beberapa kalimat dalam benaknya, ia berkata, lagi pula, itu memang menimbulkan kehebohan. Itulah sebabnya kami, staf Biro Keamanan, dikirim ke sini. Kami sudah mendapat beberapa informasi dari Direktur Dong. Masalah ini dirahasiakan olehnya dan Instruktur Liu. Meskipun Tang San dan anak buahnya pantas mati. Langsung saja ke intinya. Leng Yue menafsirkannya dan berkata terus terang, siapa pria kebal yang besar itu? Bisakah kau menjawab pertanyaan ini? Umumnya, mereka akan menanyainya dengan keras, tetapi sekarang, mereka tidak berani. Seorang master kekuatan Qi bagaikan gunung yang menekan mereka dengan sangat kuat. Lupakan pertanyaan tentang penggunaan kekerasan untuk mendapatkan jawaban, mereka bahkan harus menambahkan, bisakah Anda menjawab pertanyaannya? Dilihat dari sikap mereka, semua orang tahu status seorang master kekuatan Qi. Aku kenal dia, tapi aku tidak bisa memberitahumu tentang dia. Kalau kau ingin tahu, kau harus tanya bos, jawab Zhao Feng, lalu menggelengkan kepalanya. Kata-katanya mengejutkan ketiga orang itu. Beraninya mereka bertanya kepada bosnya. Leng Yue tak punya pilihan selain menyerah pada pertanyaan ini. Setelah berpikir sejenak,
Ia bertanya lagi, bisakah kau ceritakan apakah keputusanmu untuk menghancurkan Tang San atau... Itu ide bosku, tapi juga ideku, jawab Zhao Feng. Lalu, mengenai harta karun yang... Kalau kamu mau ambil harta karun itu lagi, kamu harus bicara sama bos. Aku nggak bisa ambil keputusan. Baiklah kalau begitu, aku tidak punya pertanyaan lagi. Leng Yue tersenyum masam. Dia bisa menjawab semua pertanyaan mereka hanya dengan mengatakan, silakan tanya pada bos. Kau mungkin tidak punya pertanyaan, tapi aku punya, kata Ansen bersemangat dengan mata bulatnya. Kak, dari mana bosmu berasal? Siapa yang mengajarinya? Apa dia butuh lebih banyak murid? Dan, apa pendapatmu tentangku? Apa ada kemungkinan aku bisa menjadi muridnya? Tidak masalah bagiku untuk melayani tamu di waktu-waktu biasa. Aku pandai mengepel lantai dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku bisa melakukan semua pekerjaan kotor. Satu-satunya keinginanku adalah mendapatkan lebih banyak kekuatan. Mendengar kata-kata Ansen, He Feng dan Leng Yue menundukkan tangan karena malu dan memejamkan mata. Mereka berdua terdiam. Sungguh memalukan. Dia bertindak memalukan. Bahkan mulut Zhao Feng sedikit bergetar saat dia menjawab. Tuan saya adalah orang daratan, yang merupakan pemimpin organisasinya. Dengan identitasnya, beliau tidak perlu mencari orang lain sebagai pelindung, karena beliau adalah pendukungnya sendiri. Mengenai penerimaan murid, saya rasa tuan saya tidak tertarik dengan hal ini. Tapi Anda bisa bertanya kepadanya. Baru setelah pernyataan ini mereka menyadari bahwa Zhao Feng sudah menjadi murid master kekuatan Qi itu. Ini menunjukkan bahwa masa depan Zhao Feng akan mulus dan menjanjikan. Pandangan mereka ke arah Zhao Feng berubah saat memikirkan itu. Oh, beraninya aku bertanya padanya. Aku bicara terlalu keras tadi. Apa aku membuatnya kesal? Ansen menggaruk kepalanya dan berkata. Mendengar kata-katanya, Zhao Feng berkata sambil terkekeh, aku tidak tahu apakah bos terganggu oleh hal itu, tetapi aku tahu jika kau mengganggu Meng Meng, dia akan sangat tidak senang. Jika dia tidak senang, kau mungkin akan bernasib sama seperti Scorpion dan Tang San. Karena itu, jika ada sesuatu di masa depan, kau harus menghubungiku langsung daripada mengganggu majikanku. Baiklah, baiklah. Kita akhiri saja. Maaf merepotkanmu, kata Leng Yue cepat, lalu berdiri dan keluar. Hei, aku belum selesai ngobrol. Ansen mengerutkan bibirnya dan mendesah, menatap Zhao Feng sambil berkata, kakak, tolong minta maaf kepada bos untukku. Aku benar-benar minta maaf karena terlalu berisik tadi. Lain kali aku pasti akan memperbaikinya. Dan, ayo. Kami pergi sekarang. Maaf mengganggumu hari ini. Ayo. Ah, kenapa kau menarikku? Aku belum selesai bicara. Ansen diseret keluar oleh He Feng. Setelah He Feng langsung mendudukkannya di kursi belakang Homer, Leng Yue buru-buru menyalakan mobil dan pergi. Keheranan dan ketakutan terus menghantui sepanjang perjalanan. Setelah mereka kembali ke kantor Dong Xiangchuan. Bang! Ansen sangat marah dan membanting pintu. Kepala polisi. Kau benar-benar menipu kami, kata Ansen dengan sangat marah. Ada apa? Dong Xiangchuan agak terkejut. Pemilik restoran ini jelas bukan ahli bela diri kekuatan Obvious Strength, kata He Feng sambil tersenyum kecut, dia seorang master kekuatan Qi. Sosok tangguh yang bahkan lebih kuat daripada pria bertubuh besar di video itu. Kami hampir tidak bisa kembali hari ini. Benar. Leng Yue menambahkan dengan ekspresi acuh tak acuh, ini semua berkat putri bos. Kalau tidak, dia mungkin sudah menghajar kita sampai mati gara-gara ucapan kasar Ansen. Apakah dia begitu menakutkan? Dong Xiangchuan tiba-tiba merasa terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, apakah dia benar-benar seorang master kekuatan Qi? Benarkah? Tentu saja itu benar. Masalah ini jadi masalah. Kamu harus segera melapor ke atasanmu, kata Dong Xiangchuan cepat. Kami sudah memberitahu mereka dalam perjalanan pulang. He Feng menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia ingat nada bicara kapten mereka saat menjawab telepon, siapa? Apa? Ahli kekuatan Qi. Puff, yakin. Benarkah? Ya ampun. Kita dalam masalah besar. Kendalikan amarahmu dan jangan bertindak gegabah. Aku akan segera memberitahu atasan. Jelaslah bahwa munculnya seorang master kekuatan Qi merupakan masalah yang tidak dapat mereka atasi. Secara kiasan, posisi mereka setara dengan polisi lalu lintas. Seniman bela diri dengan kekuatan batin setara dengan polisi biasa, orang dengan kekuatan puncak setara dengan polisi bersenjata, dan para master setara dengan prajurit khusus. Seniman bela diri dengan level yang lebih tinggi tidak dapat dilihat dalam keadaan normal. Karena seorang master kekuatan Qi terlibat dalam masalah ini, mereka harus memberitahu atasan mereka dan menunggu dalam diam. Apakah kamu menanyakan detailnya? Dong Xiangchuan bertanya, apa yang dikatakan Zhao Feng? Apa yang dikatakan gurunya? Apakah mereka menerima atau menolak?
Sama sekali tidak, kata Ansen dengan marah, lihat wajah dan lehernya. Kita semua terluka. Setelah kita membuatnya tidak senang, kita takut bertanya apapun padanya. Dong Xiangquan menghela nafas dengan lembut. Tapi kami sempat bertanya kepada Zhao Feng tentang beberapa detail. Leng Yue menyela dan berkata, dia bilang dia murid bos dan harta karun itu ada di tangan mereka. Kalau kita mau mengambilnya kembali, kita harus tanya pemilik restoran. Kalau mau tanya hal lain, kita juga harus tanya bos. Zhao Feng tidak berkata apa-apa lagi. Karena dia tidak bisa mengambil keputusan, kita tidak bisa bertanya kepadanya. Jadi sekarang kita harus menunggu instruksi dari atasan kita dan melihat bagaimana mereka akan menanganinya. Ini benar-benar merepotkan. Dong Xiangquan menghela napas lagi. Sementara itu, di stasiun TV di kota Jiangyuan, Floating Music hendak memulai rekaman. Saat itu, Ziyan dan Zhou Fei sedang berada di belakang panggung. Ziyan baru saja merias wajah tipis dan sedang beristirahat di ruang tunggu. Saudari Yan, saya melihat seseorang yang mirip Murou di luar tadi. Dia pergi ke ruang tunggu di depan kita, kata Zhou Fei ragu-ragu. Bab 197 bersaing di panggung yang sama. Murou. Ziyan sedikit terkejut. Informasinya terlintas di benak Ziyan. Murou memulai karirnya di acara varietas musik beberapa tahun yang lalu dan terus berkembang seiring waktu, merilis beberapa album populer. Namun, Ziyan muncul secara tak terduga saat itu dan menyalip Murou di beberapa program. Ziyan masih ingat kekesalan di wajahnya. Kabar dari mulut ke mulut menunjukkan bahwa ia telah menghilang dari sorotan publik karena ia telah menikah. Ketika ia memulai kembali karirnya 3 tahun kemudian, ia menjelaskan dalam konferensi pers bahwa ia masih lajang. Tidak mudah bagi seorang bintang untuk kembali, sehingga ia tidak terlalu populer saat itu dan mengalami perkembangan yang biasa-biasa saja. Akhirnya, setelah setengah tahun bekerja keras, ia merilis 2 lagu populer, yang membuatnya cukup sukses. Ziyan tahu hal-hal ini tentang Murou, tetapi dia tidak tahu mengapa dia ada di sini. Saat Ziyan sedang sibuk merenungkan hal ini, seseorang mengetuk pintu pelan beberapa kali. Kemudian, seorang pria berkacamata masuk sambil membawa berkas dan berkata, "Beginilah proses acara hari ini. Silakan lihat dan lakukan persiapan. Kalian akan berada di atas panggung sekitar 10 menit lagi." Oke. Ziyan mengangguk dan menerima dokumen itu. Setelah menyerahkan dokumen itu, pria berkacamata itu segera pergi. Jadwal acara dibuat secara terperinci, berisi secara singkat jenis pertanyaan yang akan diajukan pembawa acara selama interaksi sehingga ia dapat memikirkan jawabannya terlebih dahulu. Namun, saat dia melihat jadwal, Ziyan mengangkat alisnya. "Ada apa, Kakak Yan?" Zhou Fei mendekat dengan rasa ingin tahu. Setelah melirik program itu, wajahnya muram dan dia berkata dengan marah. "Kau bercanda. Tampil di panggung yang sama dengan Murou. Dia sudah punya banyak program. Bagaimana denganmu? Jelas sekali mereka ingin memanfaatkanmu untuk membuatnya semakin terkenal. Kenapa mereka melakukan ini? Aku akan tanya mereka." Setelah selesai berbicara, Zhou Fei berdiri dan memasang ekspresi marah. Dilihat dari proses acaranya, dia paham bahwa acara ini terutama ditujukan untuk memperlihatkan Murou kepada penonton, sedangkan Ziyan hanya ada di sini untuk membuatnya lebih menonjol. Salah satunya adalah Murou, mantan penyanyi papan atas, dan yang lainnya adalah Ziyan, penyanyi populer yang hampir memenangkan gelar aktris terbaik di dunia hiburan. Acara tersebut tampaknya mencoba memberitahu orang-orang bahwa bintang yang sebelumnya kurang populer ternyata jauh lebih tangguh daripada yang dulu populer. Kisah inspiratif ini jelas merupakan sebuah serangan balik. Zhou Fei benar-benar marah. Jika acara ini selalu mengundang 2 bintang untuk berkompetisi di panggung yang sama, ia tidak akan berkomentar. Namun, acara ini selalu mengundang 1 bintang tamu istimewa. Mengapa kali ini mereka mengundang 2 bintang? Dalam situasi seperti ini, siapapun pasti akan marah. Ziyan meraih pergelangan tangan Zhou Fei dan menatapnya dengan mata berbinar. Ia mengerutkan bibirnya sejenak sebelum berkata dengan acuh tak acuh. Meski mereka sengaja menyoroti kesuksesan Murou, tapi memanfaatkan kesengsaraanku, ya sudahlah. Aku sudah di sini. Percuma bicara dengan mereka. Meskipun begitu, Ziyan tetap mengatakannya dengan nada tertekan yang tak dapat dipungkiri. Mereka benar-benar tak terkendali. Sekelompok tentara bayaran. Sialan. Zhou Fei duduk kembali di kursinya dengan marah dan berbicara sambil menggertakkan giginya. Kurasa itu bukan salah stasiun TV. Mustahil bagi produser untuk melakukan hal seperti itu. Murou adalah artis dari perusahaan lain, jadi mereka tidak bisa ikut campur dalam urusan di Hong Kong. Kurasa Meikilah yang memainkan trik ini. Dia hanya tidak ingin kau hidup mudah. Apakah dia sengaja membalas dendam padamu? Aku tidak berpikir dia akan melakukan itu. Ziyan mendesah pelan. Apapun alasannya,
itu tidak akan mengubah kenyataan. Ia bukan lagi bintang populer yang sedang berada di puncak karirnya. Statusnya saat ini setara dengan artis papan atas. Jika ia mengamuk menghadapi perlakuan seperti itu, ia akan disingkirkan oleh perusahaannya, belum lagi membuat sponsornya marah. Saya pikir perusahaan itu baik karena bisa mengatur dua program. Saya tidak pernah membayangkan mereka akan melakukan hal seperti ini. Jangan mendesah. Ziyan menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, ada pepatah yang mengatakan kaki telanjang lebih baik untuk berjalan daripada sepatu. Karena aku sedang berada di tempat yang gelap saat ini, aku juga akan merasakan hal yang sama, siapapun lawanku di atas panggung. Ada seorang penyanyi PK di acara ini dan kurasa aku tidak akan kalah. Lagi pula, kita akan diuntungkan dengan kehadiran Murrow di sini karena popularitasnya saat ini. Acara ini selalu mendapat rating tinggi, jadi kita tidak perlu memanfaatkannya. Namun, dalam hal ini, kita tidak punya pilihan. Kakak Yan, kau harus menyanyikan lagu pertamamu saat bertanding dengannya nanti. Siapapun yang kau bandingkan, kami tidak takut. Zhou Fei menenangkan diri dan menyemangati Ziyan. Waktu pertunjukan sudah dekat, jadi seorang anggota staf mengetuk pintu dan masuk untuk membawa keduanya ke belakang panggung. Tunggu saja di sini sebentar, kata staf itu dengan datar. Posisi ini berjarak lebih dari 20 meter dari pintu keluar, di mana 7 atau 8 orang mengelilingi seseorang yang sedang duduk di kursi. Orang itu adalah Murrow, yang saat ini sedang sangat populer. Mengenakan riasan tebal, gaun ungu, dan mantel panjang, Murrow menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Bahkan saat minum air, ia meminta yang lain untuk memegangkan gelasnya. Sambil minum air, Murrow dengan santai menoleh dan menatap Ziyan dan Zhou Fei. Ia menyipitkan mata sedikit, menunjukkan ekspresi jijik. Tanpa repot-repot menatap mereka lagi, ia menoleh ke belakang dan duduk di sana dengan bangga, menunggu untuk naik ke panggung. Dasar tukang sok tahu. Melihat tingkahnya, Zhou Fei menggerutu dalam hati. Dia memang membenci orang-orang yang suka bertengkar. Murrow menuntut untuk duduk sambil menunggu, meskipun dia hanya perlu menunggu 2 menit di balik tirai. Dia seperti orang tua. Tak lama kemudian, musik pembuka acara mulai mengalun di atas panggung, disusul suara penuh semangat dari pembawa acara, Xin Xin. Halo, penonton, teman-teman, selamat datang di Floating Music. Untuk edisi kali ini, kami mengundang seorang musisi kelas berat. Siapakah dia? Saya rasa beberapa teman sudah bisa menebaknya dari musik latar yang baru saja diputar. Mari kita beri tepuk tangan meriah saat kita menyambut penghibur populer Murrow. Dengan kata-kata sambutan, ratusan penonton mulai bertepuk tangan, menyebabkan gemuruh tepuk tangan di tribun. Saatnya naik panggung. Pada saat ini, Murrow berdiri dengan ekspresi acuh tak acuh dan melirik agen di sampingnya. Agen itu segera melepas mantelnya dan merapikan pakaian Murrow. Kemudian, Murrow melangkah ke atas panggung dengan sepatu hak tinggi. Saat memasuki panggung, wajah Murrow langsung berubah, menunjukkan senyum yang sangat antusias. Halo dan selamat datang, Murrow. Silakan duduk, kata pembawa acara sambil tersenyum. Halo, pembawa acara dan hadirin. Murrow menyapa sambil terkekeh, lalu duduk. Murrow, aku dengar. Selanjutnya adalah sesi interaksi antara pembawa acara dan Murrow. Mereka berbincang selama sekitar 10 menit, dan Murrow tidak menunjukkan tanda-tanda demam panggung, melainkan tampak seperti perempuan tangguh yang membuat semua orang merasakan kekuatan dan kehadirannya. Ketika dihadapkan dengan beberapa pertanyaan sulit, ia selalu bisa melawan balik tanpa sengaja, nyaris tak memberi kesempatan kepada pembawa acara untuk menangkis serangannya. Murrow awalnya adalah orang yang sangat ramping. Terlebih lagi, setelah beberapa tahun dibesarkan di keluarga kaya dan berkuasa, sikapnya saat ini tampak alami dan anggun. Mustahil bagi orang lain untuk menyalahkan penampilannya. Sesi interaktif berakhir dengan cepat, dan pada saat itulah pembawa acara berdiri lagi dan berkata, hari ini, kami juga mengundang tamu misterius lainnya, yang dulunya sangat populer. Saya bisa memberi Anda petunjuk. Lagu hit pertamanya berjudul Love in a Fallen City. Apakah nama ini terdengar familiar? Baiklah, sampaikan salam hangat untuk Ziyan. Ziyan berdiri di pintu masuk panggung. Setelah melihat Ziyan, agen Murrow minggir sambil berkomentar tentangnya dengan suara pelan. Namun, setelah mendengar kata-kata pembawa acara, Ziyan memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak naik panggung selama beberapa tahun. Ziyan membuka matanya dan kembali setenang biasanya. Namun, kilatan kemegahan luar biasa berkilauan di mata indahnya. Halo, Ziyan. Silakan duduk, kata pembawa acara sambil tersenyum. Halo, tuan rumah, terima kasih. Halo semuanya. Lama tak berjumpa. Ziyan mengangguk pelan dan tersenyum simpul. Begitu ia naik ke atas panggung, hampir 100 penonton terdiam.
Melihat wajah cantik Ziyan, mereka teringat pada penghibur tampan yang pernah menjadi bintang populer ini. Tak hanya penonton, bahkan pembawa acara pun menatap Ziyan lama sekali. Lalu ia mendesah penuh emosi. Ada pepatah yang mengatakan, waktu dan pasang surut tak menunggu siapapun. Tapi, Ziyan, kau masih begitu cantik sehingga usia masih terasa jelas di wajahmu 5 tahun kemudian. Terima kasih, jawab Ziyan. Ngomong-ngomong, 5 tahun yang lalu, aku tidak tahu kenapa kamu. Acara hanya menyisakan 3 menit bagi Ziyan untuk berinteraksi dengan pembawa acara. Namun, melihat penonton terkagum-kagum dengan wajah Ziyan, Murrow, yang berdiri di samping, merasa sedikit iri dan tak ingin menyerah kali ini. Sebelum pembawa acara selesai berbicara, ia memasang ekspresi terkejut dan menyela. Halo, kakak Ziyan, aku nggak ngangka bisa satu panggung sama kamu. Aku beruntung banget. Dulu aku penggemar beratmu. Halo, aku baru saja mendengarkan lagu-lagu di albummu. Kedengarannya sangat bagus. Ziyan tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Dibandingkan dengan kakak Ziyan, aku masih junior. Aku sangat senang dipuji olehmu. Sambil tersenyum palsu, Murrow berkata dengan nada yang lebih lembut. Benar sekali. Pembawa acara menjawab dengan tepat dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ziyan. Mereka berinteraksi selama 2 menit. Selama waktu ini, 3 orang senior yang mengevaluasi lagu-lagu tersebut duduk diam di samping, menatap Ziyan dengan penuh arti. Setelah interaksi berakhir, acara dilanjutkan ke sesi berikutnya. Pembawa acara berkata sambil tersenyum. Selanjutnya, mari kita biarkan tamu istimewa kita menyanyikan sebuah lagu masing-masing. Kemudian ketiga instruktur akan mengevaluasi mereka. Dulu, kita memilih lagu orang lain untuk para tamu. Karena kedua tamu akan bersaing di panggung yang sama, lebih baik kita biarkan mereka menyanyikan lagu mereka sendiri. Jadi, siapa yang akan bernyanyi lebih dulu? Sambil berbicara, pembawa acara memandang Ziyan dan Murrow. Setelah berpikir sejenak, Murrow berkata sambil tersenyum, kakak Ziyan, kamu ingin bernyanyi pertama atau kedua? Terserah kamu. Kalau begitu aku akan bernyanyi dulu. Lagi pula, kakak Ziyan adalah pendahuluku. Bintang yang sebenarnya seharusnya yang terakhir, kata Murrow munafik. Baiklah, Murrow akan menyanyikan lagu pertama. Pembawa acara tersenyum dan berkata, lagu apa yang ingin kamu nyanyikan, Murrow? Bab 198 Evaluasi yang Menyedihkan. Kalau begitu aku akan menyanyikan Unexpected Encounter, Murrow mengangguk pelan dan berkata. Itu adalah salah satu dari 2 lagu populer yang membuatnya terkenal. Menghadapi Ziyan, yang jauh lebih berbakat dalam bernyanyi daripada dirinya, ia tak punya pilihan selain menggunakan lagu andalannya, tapi... Oh Ziyan, lagu apapun yang kau nyanyikan, kau akan malu nanti. Setelah itu, aku ingin melihat apakah kau masih bisa sok begitu. Murrow tertawa dingin dalam hati. Ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan salah satu dari 3 juri dan menerima beberapa informasi darinya, jadi ia cukup percaya diri dalam kompetisi ini. Di saat yang sama, ia juga ingin Ziyan mendengarkan nyanyiannya. Ia bukan lagi pendatang baru yang diremukkan oleh Ziyan. Kini, Ziyan bahkan tak memenuhi syarat untuk membawakan sepatu untuknya. Ziyan hanya punya wajah cantik yang membuat orang iri. Tak lama kemudian, panggung dikosongkan untuk Murrow. Ia mengambil mikrofon dan menguji suaranya. Setelah itu, musik dan lampu mulai menyala. Ia mulai bernyanyi. Karena pikirannya agak gelisah, tanpa sadar ia menaikkan nada lirik pembuka sedikit lebih tinggi dan baru menyadarinya beberapa bait kemudian. Jantungnya berdebar kencang dan ia segera menenangkan diri dan mulai bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Namun, ketika hendak menyanyikan salah satu nada tinggi, ia tiba-tiba menyadari bahwa napasnya tak cukup kuat untuk itu. Apa yang harus dia lakukan? Saat suaranya hampir pecah, Murrow menggunakan kecerdasannya dan sengaja tersandung sepatu hak tingginya. Tubuhnya jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Tuan rumah ketakutan dan bergegas membantunya berdiri. Aku tidak melangkah dengan benar dan kakiku terkilir, Murrow sedikit mengerutkan kening dan berkata. Bagaimana perasaanmu? Mau lanjut atau haruskah kami merujukmu ke dokter? Tanya pembawa acara dengan khawatir. Tidak apa-apa. Aku sudah lebih baik sekarang. Keseleonnya tidak serius. Murrow menggerakkan pergelangan kakinya beberapa kali, berpura-pura santai, lalu menatap pembawa acara dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf merepotkan. Asalkan kamu baik-baik saja. Lalu, programnya. Ayo kita lanjutkan saja. Aku baik-baik saja. Akhirnya, Murrow menyanyikan lagu itu lagi. Kali ini, nadanya normal, jauh lebih rendah dari sebelumnya. Ziyan duduk di kursi VIP di dekatnya. Ia menatap Murrow dengan bingung. Ziyan samar-samar merasa Murrow sepertinya tidak bisa menyanyikan bagian bernada tinggi tadi. Apakah ia sengaja menutupi kakinya sendiri untuk menghindari rasa malu?
Namun, Ziyan tidak tertarik dengan hal ini. Setelah Murao menyelesaikan lagunya dengan tertib, tepuk tangan meriah dari penonton, termasuk 3 pria parubaya yang bertindak sebagai juri, terdengar. Mereka semua mengangguk-angguk dengan ekspresi memuji. Lumayan, lumayan, sangat bagus. Pembawa acara melangkah maju dan berkata, Murao, silakan pergi ke tempat istirahat dan bersantai. Penampil berikutnya adalah Ziyan. Mari kita sambut dia. Memem. Ziyan melangkah ke tengah panggung. Hari ini, ia tidak berbusana semewah dulu, melainkan bergaya hip-hop. Ia mengenakan celana jin biru muda dan sepatu kets. Celana itu membalut kakinya yang ramping dan memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menawan. Namun, sweater merah yang relatif longgar di bagian atas tubuhnya membuat para pria yang hadir sedikit cemas karena menutupi semua yang ingin mereka lihat. Secara normal, mengingat ketampanan Ziyan, seharusnya tidak sulit baginya untuk kembali berkarir. Ia pernah menjadi bintang populer, dan orang-orang masih memiliki kesan yang baik tentangnya. Lagi pula, semua orang menyukai kecantikan. Ziyan sepenuhnya memenuhi standar. Jika perusahaan bersedia mendukungnya, akan jauh lebih mudah baginya untuk kembali berkarir. Sayangnya, Ziyan memilih untuk kembali ke Royal Entertainment Company. Ia bertemu Meiki, yang memiliki perasaan buruk terhadapnya, dan Li Cheng, yang memiliki niat buruk. Mudah dibayangkan betapa sulitnya jika Li Cheng, putra seorang anggota dewan, ikut campur. Namun, Ziyan tidak tahu bahwa Li Cheng punya niat jahat terhadapnya. Saat itu, ia berjalan ke tengah panggung, mengambil mikrofon yang sudah dikenalnya, dan berbisik. Cinta di kota yang runtuh, untuk semua. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, sebuah suara kasar terdengar. Tunggu sebentar. Ziyan berbalik dan melihat hakim gemuk berbibir tebal. Ia mengerutkan kening dan berkata, kami tidak mau mendengarkan lagu-lagu lama. Bukankah kalian baru saja merilis album baru? Silakan pilih lagu baru. Terima kasih. Hah. Seluruh penonton menatapnya bersamaan. Biasanya, para tamu menyanyikan lagu apapun yang mereka inginkan. Mereka bisa memilih lagu sesuka hati. Mengapa mereka membatasi Ziyan? Zhou Fei berdiri di gerbang belakang panggung, dan dia sangat marah. Dia sudah muak dengan perilaku pria itu dan bahkan ingin naik ke panggung dan meninju kepala babi gemuknya. Ekspresi Ziyan masih sangat dingin dan tenang. Ia menatap orang yang berbicara dan tidak berkata apa-apa. Dari tatapan ketiga juri, Ziyan melihat secercah rasa bangga. Ia samar-samar merasa bahwa acara hari ini tidak akan sesederhana itu. Merasakan keheningan yang canggung, pembawa acara dengan cepat berkata, kata-kata juri masuk akal. Kita sudah familiar dengan Love in a Fallen City. Kurasa semua orang di sini sudah sering mendengar lagu ini. Lagunya sangat indah. Menyanyikan lagu baru juga pilihan yang bagus. Ziyan, bagaimana kalau kamu memilih lagu baru untuk kita? Aku sudah mendengarkan album barumu dan lagunya juga cukup bagus. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Ziyan tetap tidak berubah, tetapi ia diam-diam menarik napas dalam-dalam. Ia mengalihkan pandangannya dari ketiga juri yang belum pernah ia dengar sebelumnya, dan menatap ke arah hampir 100 penonton. Merekalah orang-orang yang ingin ia tampilkan. Di hati Ziyan, penggemar jauh lebih penting daripada beberapa juri munafik yang hanya ingin memperumit keadaan. Dia menekan emosinya, dengan lembut membuka mulutnya, dan berkata dengan dingin. Lalu aku akan menyanyikan lagu baru, How Warm It Is untuk semuanya. Pada saat ini, pembawa acara memimpin dan bertepuk tangan. Penonton pun ikut bertepuk tangan, entah karena alasan apa. Iringan segera mulai dimainkan dan para penonton mendengarkan dengan saksama melodi yang asing itu. Lagu itu tergolong lumayan di album Ziyan yang kurang bersemangat. Lagunya terasa hambar dan biasa saja. Berkat suara merdu Ziyan, lagu itu terdengar sedikit lebih baik. Namun, lagu-lagu berkualitas buruk tetaplah lagu berkualitas buruk. Melodinya tidak akan semerdu lagu berkualitas tinggi. Saat Murao berdiri di dekatnya, mendengarkan suara merdu Ziyan, jejak kecemburuan kembali terlihat di matanya. Sungguh tidak adil. Mengapa Ziyan memiliki suara yang begitu indah? Ia memulai karirnya dengan suara yang indah dan beberapa lagu yang luar biasa. Hanya dalam 2 tahun, ia menjadi populer, lalu merambah industri film dan TV. Ia bagaikan putri surga, dikelilingi oleh kesempatan akting yang tak terbatas. Ia bahkan berakting di beberapa film dengan rating box office yang tinggi. Tentu saja, Murao bukan satu-satunya yang iri pada Ziyan. Banyak orang di industri hiburan juga cukup iri padanya. Tapi sekarang, betapapun terkenalnya dia dulu, bukankah dia hanya penyanyi kelas 3? Meskipun Murao iri, dia juga sangat gembira di saat yang sama. Akhirnya, setelah Ziyan selesai menyanyikan lagunya, pembawa acara dan Murao kembali ke atas panggung. Setelah mereka duduk, pembawa acara menatap ketiga juri sambil tersenyum dan berkata,
Sudah saatnya juri musik kita memberikan komentarnya. Baiklah, izinkan saya bicara tentang Murou dulu. Pria kurus di sebelah kiri mengambil mikrofon dan berbicara dengan nada yang sangat serius. Murou menunjukkan kontrol ritme yang luar biasa, kemampuan yang sangat luar biasa dalam mengolah suasana hati, dan transisi yang baik antara bunyi yang benar dan salah. Lagu ini bisa dibilang benar-benar menunjukkan keahliannya sebagai penyanyi. Tapi lagu Ziyan, bagaimana ia mengatakannya, agak mengecewakan saya. Dari segi ritme, warna nada, treble, dan bass, saya tidak mendengar apapun yang mengesankan, dan itu sama sekali tidak mencerminkan kemampuan bernyanyi Ziyan. Kalimat pertama terasa membosankan, dan bagian treble-nya sama sekali tidak mengesankan. Ini adalah lagu terburuk yang pernah saya dengarkan selama program ini sepanjang tahun ini. Kata-kata itu, meskipun tidak mengandung kata-kata kotor, terdengar lebih tidak nyaman daripada umpatan. Ia menilai nyanyian Ziyan tidak berguna. Saat ini, ekspresi pembawa acara sedikit malu, tetapi Murou sangat senang, bahkan matanya penuh cemoohan, tetapi ia berpura-pura menatap Ziyan dengan ekspresi bingung dan bertanya yang rumit. Sepertinya ia mengasihani Ziyan. Ziyan masih menunjukkan ekspresi protektif dan dingin, tetapi napasnya sudah mulai memburu. Hatinya sama sekali tidak tenang, bahkan ia sedikit marah. Setelah lelaki kurus itu memberikan ulasannya, ia mengisyaratkan bahwa sudah saatnya juri yang gemuk, yang duduk di tengah, memberikan penilaian. Juri bertubuh gemuk itu mengangkat mikrofon, berdeham pelan, lalu berkata, tak diragukan lagi, lagu Murou memang sedang populer saat ini. Dari antusiasme penonton, kita bisa melihat bahwa ia piawai dalam berbagai keterampilan menyanyi. Ini peningkatan yang luar biasa dibandingkan program sebelumnya dan patut dipuji. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia menatap Ziyan. Dari tatapannya, Ziyan sudah tahu ia tidak akan mengatakan hal baik. Hakim mengerutkan bibirnya yang tebal, menggelengkan kepala, mendesah, dan berkata, lagu Ziyan, dengan segala hormat, adalah lagu yang buruk. Rasanya seperti orang tuli nada yang berteriak di KTV. Lagu itu sama sekali tidak memiliki apresiasi musik. Itu lelucon. Ziyan, jika kamu ingin kembali ke dunia hiburan, kamu pasti tidak akan berhasil dengan sikap seperti itu. Orang-orang bukanlah orang bodoh. Mereka bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Fakta telah membuktikan hal ini dan masuk akal jika albummu sama sekali tidak menguntungkan. Oke, itu saja. Pria gemuk itu kemudian bersandar di sofa, mengangkat telapak tangannya yang tebal dan memberi isyarat ke arah pria parubaya di sebelah kanan. Saat itu, penonton gempar. Mereka semua terlibat dalam perdebatan sengit. Sebagian kecil setuju dengan penilaian juri karena lagu Ziyan memang kurang memuaskan. Namun, ada juga beberapa penggemar Ziyan yang merasa penilaian juri terlalu berlebihan. Meskipun lagunya kurang enak didengar, kesalahannya ada pada lagu itu sendiri, bukan pada Ziyan. Ziyan tidak pantas mendapatkan penilaian seperti itu karena suaranya yang begitu merdu. Saat itu, mata Murou sudah penuh kebanggaan. Tuan rumah merasa sangat malu dan tidak tahu harus berkata atau berbuat apa. Sementara itu, Ziyan duduk di satu sisi, mengepalkan tinjunya dengan kuku yang hampir menancap di telapak tangannya. Namun, ia sama sekali tidak merasakan sakit. Tatapannya benar-benar muram. Orang-orang bisa merasakan kemarahannya dari tatapan dingin di matanya. Bab 199 melawan dengan marah. Bahkan Ziyan pun begitu marah, apalagi Zhou Fei yang berdiri di depan pintu panggung. Matanya merah seperti sapi gila. Ia hampir saja bergegas naik ke atas panggung, mati-matian menahan amarahnya dan memaksa dirinya untuk melawan dorongan itu. Lagu Murou benar-benar klasik dan sangat bagus. Juri parubaya terakhir memberikan pujian sederhana kepada Murou terlebih dahulu, lalu menatap Ziyan dan mendesah pelan. Ziyan tidak tahan lagi, jadi dia langsung berdiri dan berkata dengan dingin. Tidak perlu. Gampang saja mencari tongkat untuk memukul anjing yang terluka. Saat Ziyan membuka mulutnya, ketiga juri tercengang sejenak. Ini pertama kalinya seorang bintang berani membantah. Wajah mereka memancarkan ketidakbahagiaan. Saat pria gemuk itu hendak memarahi Ziyan, seseorang bergegas masuk dari belakang panggung dengan panik. Tentu saja, Zhou Fei yang melakukannya. Ketika melihat Ziyan berdiri dan berbicara, ia tak kuasa menahan amarahnya, lalu berjalan menghampiri Ziyan dengan langkah cepat dan tatapan dingin. Ia menatap pria gemuk yang hendak berbicara itu, lalu berkata dengan dingin. Diam. Dasar babi gendut. Kau pikir kau siapa? Kau seperti belatung besar yang tinggal di lubang kumuh. Kau cuma bajingan jelek yang berhati kejam. Kau pikir kau siapa? Mengevaluasi orang lain. Kenapa kau tidak introspeksi dulu? Oh, tidak, bahkan jika kau bercermin pun, kau mungkin hanya akan melihat seekor babi. Jijik dan menjijikkan. Kau. Pria gemuk itu menggigil dan tak bisa berkata-kata. Ia benar-benar tercengang.
Ia tahu bagaimana mengomentari musik, tetapi dalam hal mengumpat, ia bahkan jauh dari setara dengan Zhou Fei. Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Apa kau punya sopan santun? Pria kurus di sebelah kiri berdiri dan bertanya, kau tahu di mana ini? Siapa yang peduli di mana tempat sialan ini? Dari mana bajingan sepertimu berasal? Kenapa mulutmu ngomong sembarangan? Kalian bertiga benar-benar burung yang senada. Aku bahkan belum bicara denganmu dan kau sudah berdiri sendiri. Aku sudah tahan mendengarkanmu jalan selama ini. Zhou Fei menatap pria kurus itu dan berkata, kalian, orang-orang rendahan, berani-beraninya keluar dan berpura-pura jadi musisi. Lihat wajah monyet berlidah tajammu itu. Apa yang membuatmu kecewa? Katakan padaku, apa kau mengerti musik? Baris pertama liriknya saja sudah membuatmu bosan. Kenapa kau tidak pergi saja ke neraka? Kau benar-benar bajingan yang tak tertandingi. Saat ini, Zhou Fei sudah bersikap santai. Ia menatap pria parubaya berambut cepak itu dan berkata, dan kau, jangan pikir kau tidak ada hubungannya dengan ini. Kurasa kalian bertiga memakai celana yang sama. Apa yang kau lakukan dengan wajah mendesah? Hah? Apa kau mencoba bersikap simpatik? Dasar munafik, kemana mata kecilmu yang menatap selama ini? Lihat dirimu, serigala yang mengerikan, orang tua yang kotor. Setelah Zhou Fei selesai mengumpat orang terakhir, matanya mengamati ketiga orang itu. Wajah mereka memucat karena marah dan gemetar, tetapi mereka tak bisa berkata apa-apa. Namun, Zhou Fei belum selesai, jadi ia melanjutkan. Kalian bertiga benar-benar merasa penting. Apa kalian pikir kalian hebat? Aku bahkan belum pernah mendengar nama kalian. Apa aku bodoh? Lagu apa yang pernah kalian nyanyikan sebelumnya? Atau mungkin kalian pernah menulis lagu klasik? Apa ada? Tentu saja, karena kalian duduk di sini, pasti ada, kan? Kalau begitu aku akan kembali dan mencarinya dengan sungguh-sungguh di perpustakaan musik sampah. Mungkin aku bisa menemukan banyak lagu kalian. Haha, lelucon. Kenapa kalian tidak bicara sekarang? Apa kalian bodoh? Lihat kalian, bajingan jelek. Menjijikkan. Setelah mengucapkan semua kata itu tanpa paruh, Zhou Fei bernapas dengan cepat. Pembawa acara di dekatnya tercengang. Ia membelalakan matanya dan duduk di kursinya. Pikirannya kosong dan ia tidak tahu harus berkata apa. Namun, penonton sangat antusias. Mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan sedramatis ini hari ini. Para juri pun terguncang dan tercengang oleh kata-kata penyanyi tamu. Ini pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Kebanyakan orang awalnya menganggap ketiga juri itu agak berlebihan. Sekarang, setelah para juri dikutuk seperti ini, mereka merasa semuanya menjadi sangat menarik. Namun, ada juga beberapa orang yang bersimpati dengan para hakim. Mereka dikutuk dengan sangat kejam. Lihat ekspresi mereka, seperti habis makan kotoran. Benar-benar ada gunung di balik gunung. Menurut saya, mereka memang pantas mendapatkannya. Mereka menganggap penyanyi tamu tidak ada apa-apanya di acara itu. Bagaimana mungkin mereka melakukan itu? Gadis ini punya karakter yang terus terang. Aku suka ketegasannya. Penonton berbisik-bisik, dan sebagian besar dari mereka agak memihak Ziyan. Ziyan dan Zhou Fei memang tidak bebas dari kesalahan, dan memang ada hubungannya dengan kecantikan Ziyan, tetapi mereka hanya mencoba menempatkan diri di posisinya. Jika mereka berdiri di atas panggung dan dimarahi seperti ini oleh para juri, beberapa dari mereka mungkin akan langsung melawan. Saat itu, ketika Zhou Fei berhenti berbicara, Murou kembali ke dunia nyata. Matanya sedikit menyipit dan ia menunjukkan ekspresi yang rumit. Ia menatap Ziyan dan berkata dengan getir, "Saudari Ziyan, kumohon jangan terlalu impulsif, meskipun penilaian para juri. Benarkah, kau akan berpura-pura menjadi orang baik?" Zhou Fei meliriknya sekilas dan berkata, "Aku tidak mengejarmu, jadi seharusnya kau duduk saja di sana. Memang benar kau sangat populer sekarang, tapi kau terlalu cepat berlagak, ya. Mengenakan pakaian kerja sementara ada pelayan yang membantumu minum air. Kami tidak setuju dengan kebiasaanmu ini. Jangan berpura-pura menjadi teman kami. Kenapa kau tidak melakukannya lebih awal? Tidakkah kau melihat kami di belakang panggung dan hanya duduk di sana tanpa menyapa seolah-olah bokongmu terlalu berat?" Saudari Ziyan, sungguh lucu mendengar kata-kata itu keluar dari mulutmu. Kata-kata itu langsung menusuk ke dalam hati Murou, menyebabkan wajahnya memerah. Tidak masuk akal, kata Murou dengan kesal dan berbalik menghadap Zhou Fei. Cukup, Fei Fei. Ziyan menarik lengan Zhou Fei, tetapi wajahnya masih dingin. Ia melirik para juri dan berkata dengan dingin, "Lagu itu untuk penggemarku, bukan untuk para juri." Komentar yang tidak masuk akal sudah menjelaskan masalahnya. Kita tidak butuh acara seperti ini. Ayo. Ketika dia selesai berbicara, Ziyan memimpin dan menuju ke belakang panggung. Zhou Fei memelototi ketiga juri dan berbalik untuk pergi.
Saat keduanya baru saja memasuki belakang panggung, pria gemuk itu tiba-tiba berdiri dengan wajah marah dan berteriak keras. Siapa mereka? Apa mereka punya sopan santun? Tidak puas dengan beberapa komentar. Memangnya mereka pikir mereka siapa? Memalukan sekali. Penyanyi dengan sikap seperti itu tidak pantas menjadi bintang, teriak pria kurus itu dengan marah. Saya pasti akan melapor ke sutradara dan mengusulkan agar orang-orang dengan sikap buruk seperti itu dilarang tampil. Sudah jadi penyanyi. Dari mana datangnya amarahnya? Siapa dia? Apa ada yang salah dengan komentar kita? Apakah acaranya direkam sampai akhir? Acaranya harus dibagikan ke seluruh rakyat. Orang-orang harus melihat wajahnya yang menjijikkan, kata pria parubaya berkepala datar itu dengan dingin. Namun, kata-kata mereka membuat penonton mencemooh mereka. Orang-orang awalnya tidak sepenuhnya setuju dengan Ziyan, tetapi sekarang mereka melihat betapa buruknya para hakim itu. Ziyan sudah pergi dan mereka masih memaki-makinya, yang membuat orang-orang merasa jijik. Hal ini menyebabkan para hadirin berdiskusi lebih keras. Pembawa acara melihat pemandangan itu dan dengan cepat berkata, itu saja untuk acara hari ini. Dengan itu, acaranya berakhir dengan perselisihan. Ziyan dan Zhou Fei langsung meninggalkan stasiun TV dengan langkah cepat. Zhou Fei terdiam. Saat mereka berjalan menuju pintu, Zhou Fei mengeluarkan kacamata hitam dari tasnya dan menyerahkannya kepada Ziyan. Sambil berkata, Kak Yan, jangan marah pada orang-orang itu. Itu tidak sepadan. Memem. Ziyan mengambil kacamata hitam itu dan memakainya. Meskipun ekspresinya sangat dingin dan tenang, Zhou Fei masih mendengar beberapa keluhan dalam suaranya. Zhou Fei menggertakkan giginya diam-diam dan berpikir orang-orang itu sungguh kejam. Zhou Fei memanggil taksi dan mereka naik. Sesampainya di hotel, Ziyan masuk ke kamar sendirian. Zhou Fei menghela napas dalam-dalam, bersandar di sofa dan menjambak rambutnya. Ziyan duduk sendirian di kamar tidur dan melepas kacamata hitamnya. Saat itu, tatapan dinginnya menghilang, meninggalkan wajah penuh duka dan kesedihan. Bahu Ziyan sedikit berkedut. Matanya merah dan bulu matanya yang panjang bergetar. Bibirnya yang tipis terkatup rapat, dan alisnya yang tipis juga menunjukkan kesedihannya. Kabut semakin tebal di matanya dan perlahan berubah menjadi dua garis air mata bening, mengalir menuruni pipi halusnya. Penampilannya yang lembut dan menyentuh akan membuat siapapun yang ada di hadapannya merasa sedih. Ia seperti gadis kecil yang kebingungan dan berduka. Setelah beberapa saat, Ziyan mengulurkan telapak tangan putihnya, menyeka air mata dari sudut matanya, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi nomor Zhang Han. Pada titik ini, dia ingin sekali mendengarkan suara Meng Meng dan Zhang Han. Tidak lama kemudian teleponnya tersambung. Zhang Han. Ziyan membuka mulutnya seperti biasa, tapi kali ini nadanya sedikit sedih. Ada apa? Zhang Han membelalakan matanya saat mendengar suara Ziyan. Ia tidak menjawab, memem, seperti biasanya. Aku baik-baik saja, kata Ziyan dengan suara rendah, matanya sedikit merah lagi. Adakah orang buta yang percaya bahwa sesuatu tidak mengganggunya? Dia jelas sedang berduka. Zhang Han mengerutkan kening dan mulai berpikir. Ia mengerti bahwa Ziyan pasti sedang dalam masalah. Zhang Han ragu sejenak, lalu berkata sambil tersenyum. Ada yang ngebully kamu. Bilang ke suamimu, aku hajar mereka. Tidak ada yang menindas. Ziyan tiba-tiba tertegun. Apa yang baru saja dia katakan? Dia bilang dia suamiku. Aku bahkan belum menjawabnya. Mata Ziyan perlahan melebar dan air mata di mata indahnya berhenti pada saat ini. Karena kata-kata itu, Ziyan sedikit bingung. Ia sedikit paranoid, dan kata-kata itu menghilangkan separuh keluhannya. Apa yang kau bicarakan? Wajah Ziyan memerah dan ada sedikit nada gugup dalam suaranya. Dia belum siap dan belum menjawabnya. Bagaimana mungkin dia bilang dia suaminya? Bukankah ini terlalu memaksa? Aku bilang, ada yang menindasmu. Kamu mau suamimu, aku bantu. Zhang Han tersenyum lembut dan sengaja mengeraskan suaranya. Bab 200 aku di sini untukmu. Meskipun Zhang Han tidak menunjukkan kepedulian terhadap hal-hal sepele di waktu biasa dan selalu tampak hanya peduli pada Meng Meng, bukan berarti ia sekaku balok kayu. Ia tahu bahwa Ziyan menyimpan hati yang berapi-api di balik penampilannya yang dingin dan muram. Ziyan memang sangat cantik, dan semua orang pasti akan terkesan dengan wajahnya yang memesona. Meskipun awalnya Zhang Han tidak peduli pada Ziyan, ia juga mengakui bahwa Ziyan memang cantik. Awalnya, Zhang Han hanya peduli pada putri kecilnya. Namun, setelah berurusan dengan masalah kehidupan Meng Meng, ia tiba-tiba menyadari bahwa Ziyan telah perlahan-lahan merasuki hatinya tanpa disadari. Mungkin karena penampilannya yang cantik, kepribadiannya, dan faktor lainnya, tetapi alasan yang paling penting adalah karena dia adalah ibu Meng Meng. Zhang Han menyadari bahwa ia jatuh cinta pada Ziyan, dan sosoknya yang luas dan anggun sering terlintas di benaknya.
Saat itu, ketika mendengar Ziyan terisak, pikiran pertamanya adalah menghiburnya, jadi ia mengucapkan kata-kata itu. Efeknya jelas. Nada bicara Ziyan menunjukkan bahwa ia telah teralihkan oleh Zhang Han. Selama ia berhenti memikirkan hal-hal itu, suasana hatinya akan membaik secara alami. Pada titik ini, Ziyan sedikit malu sambil menyeringai kecil dan mendengus. Kita hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Kita tidak bisa sama dengan orang lain jika mereka tidak langsung bicara. Oh, ya, Zhang Han tertawa. Apa maksudnya? Sekalipun digigit anjing, kita tidak bisa membalas gigitannya, kan? Sepertinya begitulah maksudnya, kata Ziyan dengan suara yang indah dan termenung. Pikirannya agak linglung saat itu, dan ekspresinya tampak sangat menawan, tetapi Zhang Han tidak ada di sana untuk melihatnya. Namun Zhang Han tidak yakin. Ia tahu suasana hati Ziyan belum sepenuhnya pulih, jadi ia terus berbicara dengannya. Ia tersenyum lagi dan berkata, meskipun aku bilang begitu, aku tidak setuju dengan cara berpikir seperti itu. Gayaku adalah kalau ada anjing yang menggigitku, aku akan mengubah anjing itu jadi rebusan. Aku akan memotongnya kecil-kecil, memakannya, lalu mengeluarkannya. Setelah Zhang Han mengatakan ini, Hei kecil yang sedang bermain dengan Meng Meng di sisi Zhang Han, menggigil seluruh tubuhnya dan berhenti mengibaskan ekornya sambil menoleh dengan ekspresi agak bingung. Ya ampun, tuannya jahat banget. Kalau aku gigit, dia bakal nguras aku. Desis. Aku harus hati-hati. Di sisi lain, Ziyan terkekeh mendengar ini. Ia mendengus dan berkata, vulgar. Apa yang vulgar dari ini? Tanya Zhang Han santai. Kamu dipanggil Dewi oleh semua orang, tapi kotoranmu tetap bau, kan? Berhenti. Kau menjijikkan sekali, kata Ziyan sambil menyeringai. Kehilangan dan ketidakadilan di mata indahnya telah lenyap tanpa jejak. Zhang Han dan Ziyan mengobrol tentang beberapa topik yang menenangkan untuk beberapa saat, menyebabkan sang dewi tertawa terbahak-bahak. Hal ini juga membuat Ziyan agak bingung. Mengapa balok kayu ini tampak menjadi pintar? Bukankah dia ayah yang bodoh dan ceroboh? Sekarang kau menyadari kecantikanku. Sekarang kau ingin menyanjungku. Sudah terlambat. Aku tidak akan menerimanya begitu saja. Setelah suasana hati Ziyan benar-benar mereda, Zhang Han mulai turun ke bisnis. Siapa yang menindasmu hari ini? Bukan apa-apa. Dengan Fei Fei di sini, aku tidak bisa diganggu. Dia sangat baik. Suasana hati Ziyan akhirnya tenang. Kini, ketika ia menceritakan kejadian tadi, ia tak lagi emosional. Sebaliknya, ketika teringat 3 orang yang dimarahi Zhou Fei, ia diam-diam merasa bahagia. Bagus. Katakan pada Zhou Fei, saat dia kembali, aku akan menghadiahinya hidangan ikan yang lezat. Hehe, dia akan sangat senang mendengarnya. Baiklah, kalau begitu kenapa kamu tidak segera kembali? Belum. Saya belum tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Perusahaan pasti akan sangat kecewa. Saya belum tahu apakah saya bisa tampil di acara Sangjing TV, jadi saya akan menunggu kabar. Ziyan berpikir sejenak dan menjawab. Tidak perlu terburu-buru seperti ini. Zhang Han menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata. Saat kau di luar, kau tidak perlu takut pada siapapun. Katakan pada Zhou Fei bahwa untuk orang-orang aneh itu, dia bisa langsung melawan. Aku akan menghadiahinya anggur dan makanan enak setelahnya. Kau juga sama. Jika kau menemui kesulitan, ceritakan saja padaku. Sekarang aku di sini, kau tidak perlu menghadapi semuanya sendirian. Aku di sini untukmu. Ledakan. Ziyan tertegun dan kata-kata itu melayang di benaknya. Aku di sini untukmu. Hatinya perlahan melunak dan menjadi manis. Apakah ini yang dinamakan rasa ketergantungan? Perasaan memiliki seseorang yang peduli padamu sungguh luar biasa. Apakah dia mencoba mengejarku? Tidak. Ziyan, tolong lebih bijak, dia baru saja mengatakan beberapa hal baik dan kamu langsung tersentuh. Tidak, kamu harus lebih tenang. Saat itu, Ziyan merasa manis sekaligus bingung. Ia membuka mulutnya sedikit, matanya kabur. Setelah tersadar, ia mendengus pelan dan berkata, aku ingin bicara dengan putriku. Tolong berikan ponselnya kepada Meng Meng. Oke. Zhang Han tersenyum dan berjalan menuju Meng Meng. Putri kecil itu sedang duduk di halaman di area hewan peliharaan. Selain 2 kekuatan Hei Hei, ada lebih dari 30 anjing di sampingnya. Mereka semua sedang bermain dengan mainan Meng Meng. Meng Meng, ibumu sedang menelepon. Zhang Han berjalan mendekat dan menyerahkan telepon itu kepada Meng Meng. Oh. Meng Meng meletakkan mainannya dan mengangkat telepon. Lalu, dengan suara yang sangat ramah, ia berkata, Mama, kenapa Mama belum pulang? Meng Meng merindukanmu. Mama juga kangen kamu. Cium Mama, kata Ziyan sambil tersenyum. Mua. Meng Meng sangat pintar dan menciumnya beberapa kali. Lalu ia berkata dengan suara lembut,
Mama, Papa, dan aku sedang bermain dengan Dahei, Little Hei, dan Dajin di surga itu. Mengmeng memberi mereka banyak mainan untuk dimainkan. Benarkah? Nanti Mama main sama kamu pas aku pulang. Oke. Oh, Mama, cepatlah kembali. Kalau Mama sudah kembali, kita bisa ajak Hei-Hei besar dan Hei-Hei kecil ke taman hiburan. Mengmeng cemberut dan berkata sambil memanyunkan bibir merah mudanya. Membawa mereka ke taman hiburan. Ziyan sedikit bingung dan menjawab dalam hatinya. Orang itu jago banget ngebohongin anak-anak. Bawa gorila dan anjing ke taman hiburan. Kok bisa? Kita mau ajak Hei-Hei besar dan Hei-Hei kecil main bareng ke taman hiburan. Mereka belum pernah ke taman hiburan. Mereka senang banget dengar kabar itu. Papa bilang kita bakal ke sana pas Papa pulang, kata Mengmeng dengan sangat serius. Baiklah kalau begitu. Ayo kita pergi ke taman hiburan saat Mama pulang, kata Ziyan sambil tersenyum. Zhang Han, saat aku kembali, jika kalian tidak bisa melakukannya, aku pasti akan menghukum kalian. Setelah mengobrol dengan Zhang Han dan Mengmeng, suasana hati Ziyan berangsur-angsur membaik. Setelah mengobrol dengan Mengmeng selama lebih dari 10 menit, Ziyan menutup telepon. Dia keluar dari kamar tidur dan melihat Zhou Fei bersandar di sofa dengan wajah cemberut. Baiklah, Fei, jangan marah pada mereka. Ziyan berjalan mendekat dan duduk di sebelahnya di sofa, lalu terkekeh dan berkata, kamu sudah bilang mereka keras kepala. Kenapa kamu masih marah? Aku tidak marah pada mereka, Zhou Fei mendengus, lalu duduk dan berkata dengan nada kesal. Sial, aku marah pada penyihir tua itu, Meiki. Dia baru saja menelepon. Sebelum Zhou Fei selesai berbicara, ponsel Ziyan berdering. Ia melirik dan menyadari bahwa itu dari Meiki. Ziyan ragu sejenak sebelum mengangkat telepon. Ziyan, apa yang terjadi padamu? Tanya Meiki dengan nada marah. Bukan aku. Merekalah yang bertindak terlalu jauh, jawab Ziyan dengan nada datar. Memang Ziyan tidak suka berselisih dengan orang lain, tetapi bukan berarti ia hanya berdiri di sana dan diganggu orang lain, juga bukan berarti ia seorang pengecut. Apa kau pikir kau cukup berbakat untuk melakukan apapun yang kau mau? Apa kau pikir kau bisa masuk ke program ini dan keluar kapanpun kau mau? Kenapa kau tidak memikirkan perusahaan? Lihat ratingmu saat ini, bahkan tidak sebagus bintang kelas 3. Apa kau pikir kau bisa masuk ke acara itu tanpa rekomendasiku? Bangun, kau tidak sepopuler beberapa tahun yang lalu. Tidak bisakah kau berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu? Apa kau tahu betapa besar kekacauan yang telah kau buat? Kau telah menyinggung stasiun TV Jiang Yuan. Apa kau masih ingin terus berkembang di industri hiburan? Kalau begitu, pergilah ke tim dan minta maaf sekarang juga. Meiki mengucapkan serangkaian kata. Jika itu beberapa saat yang lalu, Ziyan pasti sedang tidak enak badan setelah dikritik seperti ini. Tapi sekarang, Ziyan sedikit mengernyitkan alisnya yang ramping dan berkata dengan suara yang sangat kaku. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu tidak salah apa-apa. Lalu, apakah ini salahku? Apa yang ingin kamu katakan? Kamu mau berhenti, kata Meiki dengan geram. Mendengar kata-kata Meiki, Ziyan agak kecewa. Meiki memang sangat baik padanya beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang, apakah kembali ke Royal Entertainment Company adalah pilihan yang tepat? Ziyan mulai meragukannya. Sambil memegang ponselnya, ia berkata dengan dingin, kurasa sikapku sudah terekspresikan dengan jelas. Setelah selesai mengatakan itu, Ziyan langsung menutup telepon. Di ujung telepon yang lain, di dalam kantor Meiki di Royal Entertainment Company di Hong Kong, Meiki membelalakkan matanya ketika mendengar bunyi bip dari ponselnya. Berani sekali kau menutup teleponku saat sayapmu bahkan tak cukup kuat untuk terbang sendiri. Pada saat ini dia benar-benar sedikit marah. Haha, aku suka sifat pemarah seperti ini. Semakin dingin dan sombongnya dia, semakin aku ingin menaklukkannya, kata Li Cheng sambil duduk di sofa tamu dan tersenyum penuh arti. Sikapnya sungguh teguh. Tapi sepertinya dia melempar gagangnya ke arah bilah pedang. Apa kita terlalu menekannya? Kalau kita sampai berselisih dengannya, kata Meiki perlahan. Keluar. Lucu sekali. Mata Li Cheng menyipit, lalu ia mencibir dan berkata, jangan lupa dia sudah menandatangani kontrak 3 tahun dengan kita. Kalaupun ingin pergi, dia tidak sanggup membayar denda 300 juta. Dramanya baru saja dimulai. Telepon dia nanti kalau sudah tenang dan hibur dia sebentar. Nanti kalau dia tiba di Sangjing dengan semangat tinggi, kita akan memberinya pukulan yang lebih berat. Setelah dia menyadari kenyataan, kurasa dia akan menyadari pentingnya koneksi. Aku menantikan hari di mana dia akan meminta bantuanku, haha. Kalau begitu, aku akan meneleponnya. Meiki memutar matanya ke arah Li Cheng sambil tertawa sambil mengangkat telepon dan menghubungi nomor Ziyan lagi. Hei, Ziyan, aku terlalu impulsif waktu ngomong sama kamu tadi. Seperti yang kamu tahu,
ikut program itu nggak mudah sekarang. Aku sekarang ngerti apa yang terjadi. Kata-kata mereka tadi agak keterlaluan. Lupakan saja kali ini. Perbaiki suasana hatimu dan selesaikan program Sang Jing dengan baik beberapa hari lagi. Semoga berhasil. Kakak Mei akan menunggu kabar baik darimu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.